Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa seperti sebagian dari jiwamu tertinggal di tempat yang tidak bisa kamu datangi? Atau mungkin pada seseorang yang namanya tak lagi kau sebut keras-keras, tapi diam-diam masih bersemayam di dalam doamu? Akhir-akhir ini, mungkin kamu sering merasa kosong. Bukan karena tak ada yang menemani, tapi karena ada satu jiwa yang terasa dekat, namun tak tersentuh. Seolah-olah rindu itu menjadi angin yang datang diam-diam, mengelus hatimu, lalu menjileng. Tanpa kebal, ia menyelinap di sela tawa, hadir dalam senyap malam, dan menari di balik doa yang tak pernah selesai. Rindu seperti ini bukanlah perasaan biasa. Ia adalah gema dari pertemuan yang tertunda. Ia adalah bayangan cinta yang dijaga dalam diam, dan bisa jadi itu adalah panggilan dari jiwa yang pernah bersentuhan dengan hatimu, namun belum disatukan oleh waktu dan takdir. Ada cinta yang Allah pisahkan sementara, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memurnikan, agar ketika dua hati itu kembali bersatu, keduanya telah menjadi versi terbaik dari dirinya masing-masing. Hari ini, kita akan menyelami rindu yang suci, rindu yang tidak memaksa, tapi mendoakan. Kita akan membicarakan cinta yang terjaga dalam kesabaran dan harapan yang tidak menggenggam terlalu kuat, karena tahu bahwa segala sesuatu yang dilepaskan kepada Allah tidak pernah benar-benar hilang. Dan yang paling penting, kita akan belajar bagaimana menyerahkan semua rasa ini kepada sang pemilik hati, sebab di tangannya segala sesuatu kembali menemukan rumahnya, termasuk kamu, termasuk dia, termasuk rindu yang tak pernah kamu ucapkan dengan lantang, tapi selalu kamu selipkan dalam sujud panjang. Jangan takut jika jarak memisahkan. Bisa jadi Allah sedang menuliskan cerita pertemuanmu dengan tinta terbaiknya. Semoga setelah video ini hatimu tenang. Bukan karena rindumu selesai, tapi karena kamu tahu kemana harus menyerahkannya. Bab 1. Rindu adalah bukti bahwa hatimu hidup. Rindu adalah detak yang tak berbunyi, tapi ia seperti desir angin yang tak terlihat, namun mampu membuat dahan hati bergoyang lirih. Jika kamu hari ini merasakan rindu yang mendalam pada seseorang baik yang pernah hadir, atau bahkan yang belum pernah kamu temui secara nyata, ketahuilah satu hal, hatimu masih hidup. Banyak orang merasa rindu adalah kelemen, seolah-olah kerinduan adalah tanda bahwa kita terlalu lemah untuk melepaskan, terlalu lunak untuk berdiri sendiri. Padahal, justru sebaliknya, rindu adalah pengingat dari Allah bahwa kamu masih punya ruang dalam hatimu untuk mencinta, bahwa dinding-dinding jiwamu belum beku, bahwa jiwamu belum mati dalam kesibukan dunia, dalam kerasnya realitas, dalam dinginnya logika manusia. Dalam Islam, rindu bukanlah sesuatu yang harus ditekan hingga hancur. Ia adalah fitrah rasa alami yang Allah berikan sebagai anugerah. Para nabi pun merasakan rindu. Nabi Yakub rindu kepada Yusuf hingga matanya memutih karena menangis. Rasulullah pun merindukan umatnya, mereka yang belum pernah ia temui tapi ia doakan dalam sepertiga malamnya. Rindu yang kamu rasakan hari ini bisa jadi adalah jalan Allah untuk membukakan pintu ibadah. Karena dalam rindu yang tidak tersampaikan, ada doa yang khusyuk, ada tangis yang jujur, ada penyerahan diri yang tulus kepada sang pemilik hati, dan dialah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu, agar kamu merasa tentram bersamanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 21 ayat ini adalah pelukan lembut dari langit. Allah tidak hanya menciptakan pasangan untuk menemanimu secara fisik, tapi Dia menciptakannya agar hatimu tenang, tentram. Jadi, jika kamu merindukan seseorang, dan rindu itu membuatmu gelisah, mungkin belum saatnya. Tapi jika rindumu malah membuatmu dekat dengan Allah, maka bisa jadi itu adalah bagian dari janjinya yang sedang berjalan menuju kenyataan. Terkadang, rindu hadir bukan untuk mempertemukan, tapi untuk menyadarkan bahwa ada bagian dari hatimu yang belum selesai, yang masih butuh disembuhkan, atau yang masih menyimpan cinta dalam bentuk paling sunyi. Maka, jangan merasa bersalah karena merindukan. Rasa itu datang bukan tanpa izin. Bila ia menyakitkan, maka sabarmu adalah ibadah. Bila ia membahagiakan, maka syukurmu adalah ibadah. Bila ia menjauhkanmu dari maksiat dan mendekatkanmu kepada Allah, maka itu adalah bentuk cinta yang sedang dibersihkan. Biarkan rindu itu menetap sementara. Biar ia menjadi doa yang diam-diam naik ke langit. Jangan kamu usir, cukup kamu bimbing. Arahkan ia kepada Allah, lalu ucapkan dalam hati, "Ya Allah, jika rindu ini adalah bagian dari takdirmu, maka jadikan ia penguat. Tapi jika bukan,
maka cukupkan aku dengan cintamu yang tak pernah mengecewakan. Rindu bukanlah luka. Ia adalah tanda bahwa kamu pernah mencintai dengan tulus. Dan selama hatimu masih bisa merasakan rindu, berarti hatimu belum mati. Ia hanya sedang mencari arah untuk pulang. Bab 2. Kadang Allah menjauhkan, bukan karena tak sayang. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ketika seseorang menjauh darimu, itu berarti kamu tidak cukup baik. Jangan selalu berpikir bahwa saat jarak terbentuk, maka cintamu telah ditolak. Karena bisa jadi, jarak itu adalah bentuk paling lembut dari perlindungan Allah. Terkadang, Allah memisahkan dua hati, bukan karena cinta mereka salah, tapi karena waktunya belum benar. Mungkin hatimu sudah siap, tapi jiwamu belum. Mungkin cintanya tulus, tapi niatnya belum matang. Dan Allah, yang maha mengetahui isi hati dan masa depan, memilih untuk menjauhkan kalian sementara, agar tumbuh dulu dalam ruang masing-masing. Cinta yang tergesa seringkali tumbuh tanpa akar. Dan cinta yang belum siap, ketika dipaksa bersatu, justru akan saling melukai. Allah tahu itu. Maka jika kamu merasa kehilangan seseorang yang kamu pikir adalah jodohmu, tenanglah. Mungkin kamu hanya sedang dipersiapkan, bukan ditolak. Bayangkan seperti dua benih yang ditanam di tempat terpisah. Mereka disiram, dirawat, diberi cahaya matahari masing-masing dalam waktunya. Jika Allah mempertemukan mereka terlalu cepat, mungkin salah satunya belum cukup kuat menahan badai. Maka Allah membiarkan keduanya tumbuh terlebih dahulu, agar ketika akhirnya bersatu, mereka tidak saling tumbang, melainkan saling menguatkan. Kadang kamu terlalu bergantung pada manusia, hingga Allah merasa kamu mulai melupakannya. Dan karena sayangnya begitu dalam, Dia menarikmu kembali. Ia membuatmu merasakan kehilangan, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyadarkan bahwa tempat bersandar paling aman bukan di bahu siapapun, melainkan dalam sujud paling dalam. Allah ingin hatimu penuh untuknya dulu, sebelum kamu isi dengan cinta siapapun. Karena cinta sejati adalah ketika dua hati yang sudah penuh cinta kepada Allah akhirnya dipertemukan, bukan saling mengisi, tapi saling melimpahi. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Jarak bukan akhir. Terkadang itu hanya jeda, sebuah titik koma dalam kalimat cinta yang sedang ditulis oleh tangan Tuhan. Mungkin kamu sedang dalam bab berpisah, tapi akhir ceritamu belum selesai. Percayalah, jika Allah memang mentakdirkan kalian untuk bersama, tak ada rencana manusia yang bisa menggagalkannya. Tapi jika Allah mengatur jalan yang berbeda, itu bukan karena Dia tidak menyayangimu, justru karena Dia tahu siapa yang benar-benar akan menjadi rumah bagi jiwamu. Maka jangan memaksa pertemuan. Doakanlah dengan tenang. Jika ia untukmu, tak akan ada jarak yang bisa menghalangi. Tapi jika bukan, percayalah, Allah akan mengisi tempat kosong itu dengan sesuatu yang jauh lebih damai, lebih indah, dan lebih tepat waktu. Bab 3. Doa rindu yang menguatkan hati. Rindu adalah bahasa jiwa yang paling sunyi. Ia tak selalu bisa dijelaskan, tapi bisa sangat menyakitkan. Diam-diam ia tumbuh, lalu berbisik di antara detak jantung dan sela napas. Ia mengendap, lalu memuncak, tanpa aba. Dan ketika malam tiba, ia menjelma menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa dijawab siapapun, kecuali Tuhan. Ada hari-hari di mana kamu merasa lelah menunggu kabar. Ada malam-malam di mana kamu berharap namamu masih terselip dalam doanya. Tapi yang lebih menyiksa, bukan hanya karena dia jauh secara jarak, melainkan karena kamu tidak tahu apakah rindu ini masih berbalas atau sudah berubah menjadi kenangan sepihak. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa lebih menguatkan selain doa. Doa adalah cara kita berbicara pada Allah ketika dunia sudah terlalu bising. Dan ketika rindu mulai mengiris hati seperti sembilu, bacalah doa ini dengan sepenuh perasaan. Ya Allah, aku titipkan hatiku dan hati orang yang aku cintai kepadamu. Kembalikan dia kepadaku dengan takdirmu. Wahai Rob, doa ini bukan mantra untuk memanggil seseorang kembali. Doa ini bukan tali paksa untuk menarik dia yang sudah pergi. Tapi ini adalah bentuk paling tenang dari cinta. Melepaskan dengan harap, bukan dengan paksaan. Menitipkan pada Allah, bukan menuntut kepada dunia.
Saat kamu mengucapkan doa ini, kamu sedang membiarkan hatimu dipegang oleh tangan paling lembut yang pernah ada. Kamu sedang mengizinkan takdir berbicara, tanpa harus meneriakkan rasa yang kamu pendam. Bisa jadi, dia adalah jodohmu, dan Allah sedang menundanya hingga waktunya tepat. Tapi bisa juga tidak. Maka jangan fokus pada hasil. Fokuslah pada keikhlasan. Karena tidak semua yang kamu cintai harus dimiliki. Tapi semuanya bisa kamu titipkan kepada Allah. Agar tak menyakiti. Ketika kamu merasa hatimu seperti kertas yang ditiup angin tak tentu arah. Tak punya pijakan, doa ini menjadi jangkar yang membuatmu setback. Kamu tahu kamu mencintai. Tapi kamu juga sadar bahwa semua yang kamu cintai, termasuk rasa itu sendiri, harus kamu serahkan kembali kepada pemiliknya. Dan jika pada akhirnya dia kembali dalam hidupmu, itu bukan karena doamu memaksa semesta tunduk, melainkan karena hatimu sudah siap menerima takdir dengan cara yang paling indah. Namun jika tidak, yakinlah, doa ini tetap tidak sia-sia. Karena Allah akan mengembalikanmu kepada ketenangan yang jauh lebih besar dari pertemuan itu sendiri. Dia akan hadirkan damai yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Dia. Maka jangan berhenti berdoa, jangan malu merindukan, tapi pastikan rindumu diarahkan ke langit, bukan hanya ke layar ponsel yang tak kunjung menyala. Karena ketika kamu menitipkan hati kepada Allah, kamu sedang memilih tempat terbaik untuk menjaga rasa, tempat yang tak pernah salah dalam menjaga, dan tak pernah lelah dalam mengembalikan yang memang ditakdirkan. Bab 4. Jika rindumu tulus, Allah akan jawab dengan indah. Rindu yang tulus itu tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak selalu berakhir dalam pelukan, tapi ia akan selalu berujung pada pelajaran, pada kedewasaan, dan pada cinta yang lebih dekat dengan Allah. Jika hari ini kamu mencintai dalam diam, merindukan seseorang tanpa pamrih, tanpa mengganggu, tanpa memaksa, maka sesungguhnya kamu sedang mempersembahkan rasa itu kepada tempat yang paling tepat, kepada Tuhan yang menciptakan cinta itu sendiri. Rindu yang paling murni adalah ketika kamu tidak berharap untuk dipandang, tetapi kamu tetap ketika kamu tahu bahwa mencintai tidak selalu harus memiliki, namun kamu tetap bertahan untuk menjaga rasa itu, tetap bersih, tetap suci, tetap terjaga. Dan justru dalam keheningan itulah Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah menilai seberapa kuat hati ini mencinta, dan seberapa lapang jiwa ini menerima keputusannya. Percayalah, jika dia memang jodohmu, maka seberapa jauh pun dia pergi, seberapa lama pun kamu harus menunggu, Allah akan mengembalikannya kepadamu dalam versi terbaiknya. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu bersabar. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu percaya. Namun jika dia bukan jodohmu, maka Allah juga tidak akan menyiksamu dengan rindu yang terus melukai. Dia Maha Pengasih. Ia akan perlahan-lahan menghapus bayangannya dari dadamu, menggantikan luka itu dengan kedamaian, mengisi ruang kosong itu dengan ketenangan yang tak bisa diberikan oleh siapapun selain Dia. Kadang Allah tidak menjawab rindu kita dengan pertemuan, tapi Dia menjawabnya dengan pemahaman bahwa cinta yang tidak ditakdirkan pun tetap bisa menjadi jalan kita kembali kepadanya. Bahwa cinta yang tidak berbalas pun bisa membuat kita lebih mengenal makna ikhlas, dan bahwa tidak semua orang yang kita cinta harus tinggal di samping kita. Sebagian hanya hadir untuk membentuk kita. Rindu yang tulus itu seperti doa yang tidak berisik. Ia mengetuk langit tanpa harus terdengar oleh dunia. Dan Allah yang Maha Mendengar pasti akan menjawabnya. Entah dengan mempertemukanmu, atau dengan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih pantas, lebih menenteramkan, lebih sesuai untuk kehidupanmu kelak. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Ketahuilah, jawaban Allah tidak selalu berbentuk ya atau tidak. Kadang jawabannya adalah waktu. Kadang pula bentuknya adalah rasa tenang yang mendalam meski kalian tidak lagi bersama. Dan itulah kemenangan sejati. Ketika kamu merindukan seseorang, tapi kamu tidak kehilangan Tuhanmu. Jika rindumu masih terus tumbuh, maka teruslah serahkan kepadanya. Biar Allah yang menyempurnakan, entah dengan menyatukan atau dengan membebaskan. Karena saat kamu benar-benar tulus, kamu akan menerima apapun takdirnya
dengan hati yang tetap utuh, meski tak lagi menggenggam apa yang dulu kamu perjuangkan. Bab 5. Tanda rindu yang Allah restui. Rindu yang diberkahi tidak membuatmu gelisah. Ia justru menenangkan, seperti desir angin malam yang menyapa pelan di sela-sela sepi. Ia bukan rindu yang membakar, bukan yang membuat dada sesak karena tak dibalas, tapi rindu yang mengajarkan makna keikhlasan dan kedekatan kepada Sang Pencipta. Rindu yang dirahmati adalah rindu yang membuatmu lebih dekat kepada Allah, bukan malah menjauh darinya. Ketika kamu merasakan rindu dan hati kecilmu justru terdorong untuk bangun malam, bersujud lebih lama, berdoa lebih khusyuk, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menggunakan rasa rindumu sebagai jembatan menuju cintanya. Jika rasa itu membuatmu lebih sabar, bukan malah gelisah atau cemas, maka besar kemungkinan rindu itu tidak liar. Ia telah dijinakkan oleh iman. Rindu yang Allah restui tak memaksa kehadiran, tapi menunggu dengan keyakinan. Ia tahu bahwa waktu Allah tak pernah salah, dan jika harus menunggu, itu bukan bentuk penyiksaan, tapi latihan untuk menjadi dewasa dalam mencintai. Kamu tahu rindumu Allah restui ketika kamu tidak lagi menuntut, tapi mendoakan. Kamu tak lagi gelisah jika tak dikabari, tak tersiksa jika tak disebut. Karena kamu tahu, yang lebih penting bukan seberapa sering kalian saling menyapa, tapi seberapa kuat namanya kamu sematkan dalam doa. Rindu seperti ini tak butuh validasi dunia, karena ia telah cukup dengan pengakuan dari langit. Dan inilah salah satu tanda paling nyata, hatimu menjadi tenang setelah berdoa, bukan semakin kalut karena tak mendapat kabar. Saat kamu selesai menyebut namanya dalam doa dan justru merasa lebih damai, maka bisa jadi rindu itu bukan lagi milikmu sepenuhnya. Ia telah menjadi milik Allah, dijaganya dalam rahasia yang tak seorang pun tahu. Dan ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Banyak yang menyangka mereka sedang mencinta, padahal hanya terjebak dalam rasa memiliki. Banyak yang merasa mereka sedang merindu, padahal hanya terluka karena tak memiliki kuasa. Tapi ketika rindu itu kamu bawa dalam sujud, bukan keluh. Ketika cinta itu kamu simpan dalam doa, bukan tuntutan, maka yakinlah Allah sedang memelihara cinta kalian diam-diam. Mungkin saat ini kalian berjauhan, mungkin tidak ada komunikasi, mungkin dia bahkan tidak tahu kamu masih menyimpan namanya di antara bait-bait doa. Tapi Allah tahu, dan Dia sebaik-baiknya penjaga, bisa menjaga rasa itu lebih baik dari siapapun. Rindu yang Allah restui adalah rindu yang memurnikan. Ia bukan hanya ingin bertemu, tapi ingin bertemu dalam keadaan yang Allah ridhoi. Ia tak sekadar ingin menyatukan dua tubuh, tapi ingin menyatukan dua jiwa dalam keberkahan. Jika hari ini kamu merasakan semua ini, semakin dekat dengan Allah, semakin sabar, semakin tenang setelah berdoa, dan tidak menuntut apa-apa selain takdir terbaik, maka bersyukurlah, karena mungkin Allah sedang menjahitkan kisah indah di balik layar. Mungkin Dia sedang menyusun cerita yang kelak akan membuatmu menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya paham bahwa semua rindu ini bukan tanpa alasan. Dan ketika waktunya tiba, entah dia kembali sebagai jodohmu atau digantikan oleh seseorang yang jauh lebih baik, kamu akan tahu bahwa rindu yang dijaga dalam doa tidak pernah sia-sia. Rindu itu berat, tapi bukan untuk disangkal. Ia untuk dijaga dan diserahkan kepada pemilik hati. Jika kamu sedang merindukan seseorang, ucapkan doa tadi dan percayakan hasilnya pada Allah. Dia tahu kapan waktu yang tepat. Dia tahu isi hatimu lebih dalam dari siapapun. Tulis di komentar ya. Allah, aku rindu, tapi aku lebih percaya pada waktu dan takdirmu. Jika kamu merasa video ini menenangkan hatimu, klik like dan bagikan kepada seseorang yang kamu tahu juga sedang memendam rasa rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.